Nama saya Hera Praditya Senar Panggali dan saya akan menjelaskan tentang bagian pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas dan mengambil keputusan, kemudian mengesahkan UUD. Setelah adanya revisi isi draft pembukaan UUD yang di dalam Piagam Jakarta, lahirlah rumusan teks Pancasila yang kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab, pasal demi pasal. Kemudian atas usul Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Atta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. 2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan Jawa Barat. Kemudian ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, berdasarkan hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen. Sebagai berikut. A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Luar Negeri, C. Kementerian Kehakiman, D. Kementerian Keuangan, E. Kementerian Kemakmuran, F. Kementerian Kesehatan, G. Kementerian Pengajaran, H. Kementerian Sosial, I. Kementerian Pertahanan, J. Kementerian Penerangan, K. Kementerian Perhubungan, I. Kementerian Pekerjaan Umum, dan M. Kementerian Negara. 3. Pembentukan badan-badan negara. PPKI mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singo Dimejo dengan wakilnya yakni Sutarjo Karto Hadi Kusumo, Mr. Latur Harhari, dan Adam Malik. 4. Pembentukan Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945, terdiri atas para menteri sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri, Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma. Menteri Luar Negeri, Mr. Ahmad Subarjo. Menteri Keuangan, Mr. Alexander Andries Maramis. Menteri Kehakiman, Profesor Mr. Supomo. Menteri Kemakmuran, Insinyur Surahmat Cokro Adi Suryo. Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Marto Atmojo. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara. Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin. Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Suyoso. Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Suyoso. Menteri Negara Wahid Hashim. Menteri Negara Dr. Muhammad Amir. Menteri Negara Mr. Raden Mas Sartono. Menteri Negara Raden Otto Iskandar Dinata. 5. Pembentukan berbagai partai politik. BPK-NIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI. A. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo.
B. PKI atau Partai Komunis Indonesia, berdiri 7 November 1945, dipimpin oleh Mr. Muh Yusuf, oleh tokoh-tokoh komunis. Sebenarnya pada tanggal 2 Oktober 1945 PKI telah didirikan. PBI, Partai Buruh Indonesia, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono. D. Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sultan Dewanis. E. Parkindo, Partai Kristen Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Dr. Prabowo Winoto. F. PSI, Partai Sosialis Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin Amir Syarifuddin. G. PRS, Partai Rakyat Sosialis, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Sultan Syahrir. H. Partai Katolik Republik Indonesia, berdiri pada tanggal 8 Desember 1945, dipimpin oleh I.J. Kasimo. I. Persatuan Rakyat Marhanen Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945, dipimpin oleh J.B. Asar. J. PNI, Partai Nasional Indonesia, berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing-masing sudah berdiri sejak dalam bulan November dan Desember 1945. 6. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. A. Tentara Keamanan Rakyat. Karena semakin besarnya ancaman dari kekuatan asing, dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR. Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR dan Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara PETA, KNII, Heihiho, dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu ke dalam TKR pada tanggal 20 Oktober 1945. Diumumkan kembali pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan TKR. Menteri Keamanan Rakyat ad interim Muhammad Suryadi Kusumo. Pimpinan tertinggi TKR Supriyadi, Kepala Staf Umum TKR Urut Sumoharjo. Mengingat Supriyadi tidak pernah muncul, maka atas prakarsa Markas Tinggi TKR pada tanggal 12 November 1945 diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Dalam rapat itu disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas, sebagai Panglima Besar TKR, dan sebagai Kepala Staf disepakati mengangkat Urut Sumoharjo. Namun pengangkatan dan pelantikan Kolonel Sudirman baru dilaksanakan pada 18 Desember 1945. Pangkat Sudirman menjadi jenderal dan Urut Sumoharjo menjadi letnan jenderal. C. Dari TKR TRI ke TNI. Atas prakarsa Markas Tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 sampai dengan 1946, tanggal 1 Januari 1946. Isi dari penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum sebulan, Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI, Tentara Republik Indonesia. Berdasarkan maklumat pemerintah tertanggal 26 Januari 1946 lalu dibentuklah TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan TRI Angkatan Udara yang dikenal dengan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Semakin genting, pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Keluarlah penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI, Tentara Nasional Indonesia.
Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia.